Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala Allah ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dalam sebuah majlis yang insya Allah penuh dengan berkah, dalam sebuah yang insya Allah penuh dengan pahala. Dan mudah-mudahan sebagaimana Allah mengumpulkan kita di dunia ini, mudah-mudahan kita nanti akan dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di surganya bersama-sama. Maudhu'una al-yaum, pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu Tarikhu Kitabatis Sunnah wa Tadwiniha, sejarah penulisan sunnah dan pembukuannya. Jadi sebelum masuk kepada mustalahul hadis, maka kita perlu untuk mengetahui sejarah penulisan sunnah, penulisan hadis beserta pembukuannya, ya, agar kita itu bisa mengambil ibrah bagaimana sunnah Nabi Muhammad SAW ini benar-benar dikawal oleh para ulama dari generasi ke generasi sehingga sampai kepada kita dengan jalur yang sangat ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena tidak ada agama samawi satupun, baik itu Yahudi atau Nasrani, yang berhasil membukukan hadis-hadis Nabi mereka. Nggak ada. Cuma satu, yaitu Islam, agama kita. Kita tahu orang-orang Yahudi punya hadis nggak? Hadisnya Nabi Musa ada nggak? Nggak ada. Orang-orang Nasrani punya nggak? Hadisnya Nabi Isa punya? Yang punya cuma satu, yaitu umat Islam, kaum muslimin. Mereka berhasil membukukan perkataan-perkataan Nabi mereka, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai saat ini ilmu sunnah itu sangat luar biasa. Makanya para ulama kita mengatakan as-sunnah, ilmu sunnah bahrun bila sahil. Ilmu sunnah itu seumpama lautan yang tidak ada pantainya. Jadi seolah-olah itu membentang luas dan tidak ada pantainya sedikit pun. Karena semakin banyak, ya kan, ilmu sunnah itu dikembangkan. Bahkan para ulama mengumpamakan, seandainya seseorang semasa hidupnya dia itu bertabakur atau memperdalam ilmu hadis, maka sampai meninggal pun dia itu belum mampu untuk menguasai ilmu hadis. Kenapa? Karena saking luasnya ilmu hadis. Nah, pada kesempatan hari ini kami akan membahas tentang sejarah penulisan sunnah Nabi dan sejarah kodifikasi atau tadwin, pembukuan. Ya kan? Jadi di situ jelas ada perbedaan yang sangat signifikan antara kitabah, penulisan, dan tadwin atau pembukuan. Ya kan? Jadi sebelum masuk ke materi akan saya jelaskan apa itu definisi dari kitabah dan tadwin. Dalam kitab Lisanul Arab karya siapa? Ibnu Manzur, yang merupakan kamus bahasa Arab yang sangat komplit, ya kan? Pada saat ini beliau mengatakan bahwasanya ada perbedaan itu ya,
antara kitabah dan tadwin, antara penulisan dan pembukuan. Ada perbedaan. Kalau yang dimaksud dengan kitabah, ya kan? Yakni kataba asyai'a katsban wa kitaban wa kitabatan wa katabahu ay khattahu. Fa kitabatu syai' khattuhu. Jadi yang dimaksud dengan kitabah atau penulisan itu adalah yang penting kita menuliskan, menggoreskan tinta di satu kertas atau yang semisalnya. Yang penting ditulis. Baik itu berupa lampiran, baik itu di mana dituliskan di pelepah kurma, di lempengan-lempengan batu, di tulang belulang, di dinding-dinding. Pokoknya kalau digores, maka itu namanya apa? Kitabah. Paham itu? Itu adalah kitabah, penulisan. Adapun tadwin, beda lagi. Tadwin ini lebih rapi, ya kan? Ibnu Mandur berkata dalam Lisanul Arab bahwasanya tadwin adalah wadiwanu mustama'us suhuf. Jadi tadwin itu adalah lebih rapi dan lebih bagus. Karena tadwin itu adalah mujtama'us suhuf, yaitu kumpulan dari lampiran-lampiran sesuatu yang telah ditulis. Gitu ya. Kemudian dijilid dan menjadi sebuah buku. Itu yang dinamakan dengan tadwin. Paham itu? Jadi kalau kitabah itu masih umum. Pokoknya ditulis. Baik ditulis di mana? Baik ditulis di pelepah kurma, di lempengan batu, di tulang belulang, di dinding-dinding dan sebagainya, atau di kertas, maka itu bisa dikatakan sebagai kitabah atau penulisan. Adapun tadwin yaitu mujtama'us suhuf, kumpulan dari lampiran-lampiran, gitu ya. Jadi setiap kitabah belum tentu tadwin. Setiap tadwin pasti sudah kitabah. Faham itu ya? Nah, itu perbedaannya. Biar nanti antum ketika saya menjelaskan tentang penulisan dan pembukuan tidak rancau gitu ya. Karena keduanya sudah dijelaskan. Apa itu kitabah, apa itu tadwin.